Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita KBM-nya tentang teks prosedur kompleks bersama saya, Ibu Ayuninda Stuti. Nah, yang kita bahas hari ini dalam teks prosedur kompleks, yang pertama adalah definisi, yang kedua ada struktur, kemudian yang ketiga ada kaidah kebahasaan. Nah, kita mampir dulu ke definisi. Definisi ada prosedur kompleks sama teks prosedur. Jadi dalam prosedur kompleks, karena namanya kompleks, berarti dia lebih rumit, lebih detail, maka di dalamnya akan saya bubuhkan judul, pendahuluan, dan tujuan. Sedangkan di teks prosedur biasa, dia hanya akan muncul langkah-langkah, semacam kalau kalian lihat bungkus mie instan, di belakangnya kan ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya kan cuma pure langkah-langkah, nah yang di situ disebutnya dengan teks prosedur. Lanjut kita ke struktur. Dalam strukturnya, seperti kalian lihat, ada judul dan macam-macamnya. Mari kita bahas satu-satu. Nah, kalau judul itu berarti kepala karangannya. Jadi kepala karangan itu, misal aku bikinnya cara penggunaan kartu ATM seperti itu. Nah, di pendahuluannya, nanti isinya akan berisi informasi umum tentang apa sih yang akan kita bahas di dalam teks prosedurnya. Contoh ATM. Tahukah kalian tentang ATM? ATM adalah anjungan tunai mandiri yang berguna untuk mengambil uang secara mandiri, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah bahan dan alat. Contoh misalnya tadi kita bahas ATM, berarti bahan dan alatnya adalah kartu ATM dan mesin ATM. Tujuannya, tujuan kita menggunakan membuat teks ini untuk mempermudah kita menggunakan kartu ATM guna mengambil uang secara mandiri, misalnya seperti itu. Dan kemudian langkah-langkahnya ya seperti biasa. Berarti yang pertama ngapain? Masukkan kartu ATM. Yang kedua, masukkan PIN ATM-nya. Setelah itu pilih bahasa dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Nah, di bawah ini saya punya jembatan keledai namanya Jupen Bantulah. Jupen Bantulah itu cara mengingat mudah struktur teks prosedur. Jadi saya singkat. Jadi kayak singkatan gitulah. Ju-nya judul, pen-nya pendahuluan, ban-nya bahan dan alat, tu-nya tujuan, kemudian lah-nya langkah-langkah. Sampai di sini semoga kalian paham. Terlanjut ke kaidah bahasa. Kaidah bahasa teks prosedur yang pertama akan kita bahas adalah kalimat berintonasi. Jadi kalimat berintonasi ini ditandai dengan intonasi akhir. Intonasi akhir dalam kalimat tuh ditandai dengan tanda baca apa aja sih? Jadi ditandai dengan tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Jika dia menggunakan tanda titik, maka dia menandai sebagai kalimat deklaratif atau kalimat berita, jadi berupa pernyataan aja. Kalau di teks prosedur digunakannya di bagian pendahuluan dan tujuan. Sedangkan kalimat imperatif ditandai dengan tanda seru. Tapi kalau dalam teks prosedur tidak semuanya ditandai dengan tanda seru. Jadi bisa kalian tandai dengan kata yang berupa kalimat perintah. Jadi misalnya masukkan PIN tadi. Nah, berarti ada kata masukkan itu dia juga termasuk ke dalam kalimat imperatif. Kemudian aduk secara perlahan, misalnya seperti itu. Nah, itu juga masuk ke dalam kalimat imperatif. Jika ia tidak ditandai dengan tanda seru. Terus kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif berarti ditandai dengan tanda tanya. Kalau misalkan dia tidak ditandai dengan tandanya, berarti akan ditandai dengan kata tanya. Kata tanyanya apa aja? Ya seperti biasa. Kata tanya diawali dengan adik Simba ya. Adik Simba, A-nya apa? D-nya di mana? K-nya kapan? C-nya siapa? M-nya mengapa? B-nya bagaimana? Dan kalimat interrogatif kalau dalam teks prosedur biasanya hanya digunakan untuk kalimat tanya yang sifatnya retoris. Jadi hanya untuk meyakinkan aja, semacam yang tadi waktu Ibu jelasin strukturnya ketika bertanya, kalian tahu nggak sih apa itu ATM? Nah, kayak gitu. Jadi bertanya tapi sesungguhnya kita udah tahu jawabannya. Lanjut ke berikutnya adalah kata partisipan. Jadi partisipan ini adalah orang yang kita ajak untuk melakukan langkah-langkah tadi. Digunakannya ada pronomina persona. Pronomina persona itu adalah kata ganti orang. Jadi pronomina ini adalah kata ganti, personanya adalah orang. Dalam pronomina persona ada
3 tipe, yaitu ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang ketiganya ini orang yang diajak ngomong secara jauh ya, Rek, ya, bukan pelakor. Nah, orang pertama ini ada aku, ada saya kalau dia dalam bentuk tunggal. Kalau jamak atau banyak, kita bisa gunakan kata kami atau kita. Nah, kalau orang kedua, kau, anda, kamu, kalau dia dalam bentuk tunggal. Kalau dalam bentuk jamak, bisa dalam bentuk kalian. Sedangkan orang ketiga, dia bisa dalam bentuk tunggal, yaitu dia, ia, beliau untuk yang lebih sopan. Kemudian kalau jamak, mereka. Kita lanjut ke kata verba. Kalau nggak tahu, kata verba itu kata kerja. Nah, kata kerja ini dibagi jadi dua. Sebenarnya udah banyak sih. Cuma yang digunakan dalam teks prosedur itu cuma dua. Material sama tingkah laku. Nah, material ini adalah kata kerja yang berhubungan dengan fisik. Jadi yang basicnya, dasarnya kata kerja. Jadi misalnya kayak menonton, berlari. Itu kan kalau berlari kan gerakan kakinya. Jadi fisik banget. Terus kalau tingkah laku lebih ke ucapan. Jadi kayak misalkan mengatakan, menolak, kemudian menerima, seperti itu. Berikutnya, yang terakhir adalah konjungsi temporal. Nah, setiap tahap pada teks prosedurnya kita membutuhkan konjungsi temporal. Apa sih konjungsi temporal itu? Konjungsi temporal itu adalah menyatakan urutan waktu. Selain kita menyatakan kata tingkatan seperti yang pertama, kedua, dan ketiga, kalau nggak ada pakai itu kan kita pakai konjungsi temporal seperti setelah, selanjutnya, kemudian, lalu. Nah, kata-kata tersebut termasuk ke dalam konjungsi temporal. Semoga penjelasan saya sampai di sini membuat kalian paham. Kalau misalkan kalian nggak paham sama penjelasan saya, kalian bisa tulis nama, nomor absen di kolom komentarnya. Nanti akan kita jawab, entah itu di video selanjutnya atau bisa kita diskusikan di grup WhatsApp kelas kita. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.